Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan topik perkuliahan aspek gizi pengolahan pangan, yaitu angka kecukupan gizi atau AKG. Sebelumnya juga kita sudah berdiskusi terkait dengan angka kebutuhan gizi, di mana topik yang kemarin, ya, yang minggu lalu, kemudian yang sekarang ini hampir mirip gitu ya. Namun kalau yang minggu lalu kita mencari angka kebutuhan gizi secara personal. Nah, untuk hari ini kita akan membahas angka kecukupan gizi untuk kelompok ya. Jadi dibagi menjadi jenis kelamin yang berbeda, kemudian kelompok usia yang berbeda. Baik, di sini sudah ada gambar ya, gambar grafik yang menggambarkan sistem pangan dan gizi. Nah, di sini adalah hubungan ya, bagaimana teknologi pangan itu juga berperan dalam status gizi ya, dan juga berperan dalam dampaknya terhadap status gizi masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi juga sumber daya manusia ke depannya gitu ya. Di mana sistem pangan dan gizi ini ada 3 subsistem ya, mulai dari subsistem produksi, ketersediaan, dan juga konsumsi. Nah, di sini posisi kalian sebagai mahasiswa teknologi pangan yang mempelajari teknologi pangan yaitu ada di subsistem produksi ya, terutama produksi pangan, baik itu makanan dan minuman yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian yang dipengaruhi juga oleh lingkungan fisik, budaya, dan juga ekonomi, dan dalam jangka waktu tertentu ya, dalam jangka waktu yang panjang juga akan mempengaruhi status gizi dan juga sumber daya manusia. Oke, di sini saya ulas kembali ya bahwa permasalahan gizi di Indonesia itu tidak hanya gizi lebih saja ya, ada juga gizi kurang. Nah, ini digambarkan oleh neraca ya, kalau masih ingat di pertemuan sebelumnya juga sudah digambarkan dengan neraca, di mana neraca itu kan seimbang ya, harus seimbang antara kanan dan kirinya, di mana yang kanannya itu asupan zat gizi ya, yang kita konsumsi, yang kita makan, kemudian yang sebelah kirinya yaitu kebutuhan. Sehingga kedua komponen ini harus seimbang supaya dapat mencapai gizi baik atau gizi seimbang. Ya, sedangkan dikatakan gizi lebih ketika asupan zat gizi, artinya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu lebih besar atau lebih banyak dari apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi surplus dan tidak sesuai dengan kebutuhannya, kelebihan. Sedangkan sebaliknya kalau kurang gizi, di mana asupan zat gizi yang kita konsumsi itu lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi. Ya, jadi harusnya sesuai juga dengan pedoman gizi seimbang, apa yang kita makan itu harus beragam ya, kemudian juga seimbang sehingga mencapai gizi baik ya untuk hidup produktif dan juga aktif. Nah, ini ya saya tambahkan kembali tumpeng gizi seimbang supaya kalian juga paham gitu ya. Dan sebelumnya juga sudah saya tugaskan gitu untuk mencari ya apa saja pedoman gizi seimbang yang ada di Indonesia ya, ada 10. Nah, nanti bisa dibaca dan dipelajari kembali, dan kalau bisa juga diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Untuk pilarnya, jadi yang penyusun dari 10 tadi ada 4 pilar penyusunnya. Yang pertama, konsumsi makanan beragam, kemudian melakukan aktivitas fisik, berperilaku hidup bersih dan sehat, dan juga memantau berat badan. Tuh ya. Nah, ini ya, kalau ada yang belum mencarinya, mungkin bisa dibaca langsung. Ada 10 pesan gizi seimbang.
Ya, mulai dari makanan yang harus beragam, cukup sayur dan buah, kemudian lauk pauknya juga yang berprotein tinggi, kemudian makanan pokok juga harus dikonsumsi secara beragam ya. Jadi tidak hanya nasi gitu ya, mie, tapi kan kita banyak juga sumber-sumber karbohidrat lokal yang kaya juga akan gizinya ya, seperti umbi-umbian, kemudian singkong, dan banyak lagi. Kemudian yang kelima ada batasi makanan manis ya, asin dan juga berlemak. Nah, ini kaitannya dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat Indonesia sekarang ya, terkait dengan penyakit degeneratif seperti hipertensi, stroke, penyakit jantung, diabetes. Itu kontribusi paling banyaknya dikarenakan pola makan manis, asin, berlemak yang sangat tinggi. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Nah, ini ya yang kalian sangat jarang kalian lakukan, karena dilihat dari hasil praktikum sebelumnya ya mengenai wawancara makanan atau food recall, ternyata banyak sekali dari kalian yang melewati sarapan pagi ya. Ada yang tidak sempat gitu ya karena kuliahnya sangat pagi dan berbagai alasan lainnya gitu ya. Nah, kemudian yang 7, minum air putih yang cukup dan aman ya. Jadi diharapkan setiap hari minum air putih yang cukup. Kalau apalagi sedang perkuliahan gitu ya, banyak duduknya, aktivitasnya tinggi, itu minum juga harus cukup ya. Jadi lebih baik bisa bawa tumbler ya, tempat minum, supaya tidak lupa untuk minum air putihnya. Kemudian yang ke-8, biasakan baca label pada kemasan makanan. Ya, ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang gizi saja atau orang pangan saja ya untuk membaca label kemasan, tapi semua konsumen harus membiasakan dan bisa membaca label makanan ya. Karena ini kaitannya dengan ya apa yang dia makan gitu ya, zat gizinya, kemudian komposisinya seperti apa, itu harus paham ya. Kemudian yang ke-9, biasakan cuci tangan dengan air, sabun, dan mengalir. Ya, ini untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ke-10, berolahragalah secara teratur dan juga jaga berat badan yang normal. Ya, kalian kan sudah tahu nih status gizi kalian ya. Mungkin ada yang underweight, yang berat badannya kurang, ada yang normal, ada yang lebih. Ya, sehingga yang normal harus dijaga berat badannya, yang kurang berat badannya mulai boleh diupayakan untuk ditambah makannya. Nah, sebaliknya kalau yang status gizinya berlebih, mulai dikurangi makanannya. Nah, ini ada gambar yang lain ya. Jadi gambar satu ini mendeskripsikan terkait dengan penggunaan AKG ya. AKG tadi angka kecukupan gizi. Jadi salah satu fungsinya yaitu sebagai penilai asupan zat gizi dan juga perencanaan konsumsi pangan. Ya, bisa dilihat dari grafiknya bahwa di sini ya kecukupan gizi itu tidak diperuntukkan untuk individu ya sebenarnya. Jadi untuk kelompok ataupun menilai konsumsi pangan daerah atau wilayah. Jadi kalau ingin melihat kebutuhan gizi ya dihitung secara personal gitu ya. Kalau ingin menggunakan AKG itu pendekatannya pendekatan kelompok. Ya, jadi bisa dibilang angka kecukupan gizinya itu lebih umum gitu ya, karena nanti kita lihat ya, karena di situ di tabelnya usia itu tidak spesifik, jadi bentuknya rentang, misalkan 10 sampai 19 tahun, 20 sampai 29 tahun gitu ya, jadi tidak spesifik usia individunya.
Nah, ini saya singgung lagi, saya ingatkan bahwa angka kebutuhan gizi sebenarnya bisa diperoleh dengan dua cara ya. Yang pertama yaitu kebutuhan gizi individu yang dihitung berdasarkan kondisi fisik personal. Jadi berat badan personal, tinggi badan personal, usia juga personal ya. Nah, ini sudah kita lakukan dan sudah kita bahas juga topiknya di pertemuan sebelumnya. Ya, yang ada banyak rumusnya. Kemudian yang kedua, bisa juga melalui pendekatan AKG, angka kecukupan gizi berdasarkan kelompok usia, ya, berat badan dan juga jenis kelamin. Nah, ini sifatnya umum dan memang lebih banyak diperuntukkan untuk kelompok atau menilai konsumsi pangan wilayah dan daerah. Oke, nama lain dari angka kecukupan gizi yaitu Recommended Dietary Allowance ya, bahasa Inggrisnya RDA. Jadi jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari untuk mencapai kesehatan yang optimal ya. Nah, AKG ini disusun juga berdasarkan rata-rata per orang per hari ya, menurut kelompok umur, jenis kelamin, berat badan dan juga tinggi badan ya. Nah, AKG ini juga bisa menilai ya rata-rata kecukupan energi dan juga protein bagi penduduk Indonesia. Ya, rata-ratanya yaitu konsumsinya 2150 kilokalori. Ya, dan proteinnya 57 gram per orang per hari. Nah, ini secara umumnya. Ya, kalau mau lihat di tingkat individu bisa menggunakan rumus yang minggu lalu ya, pertemuan yang lalu. Nah, AKG ini dimuat di peraturan ya Kementerian Kesehatan nomor 28 tahun 2019. Jadi angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, ini nanti bisa kalian download atau di LMS juga sudah saya upload ya materi dan juga Permenkes AKG ini. Ini saya capture sebagian halamannya ya, satu halaman supaya kalian juga bisa tergambarkan ya bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan AKG ya. Jadi AKG ini isinya sebenarnya tabel yang berisikan ada kelompok umur ya, bayi, anak, kemudian laki-laki, perempuan, ibu hamil, ibu menyusui. Kemudian di sini juga ada kolom berat badan, tinggi badan, energi, kemudian protein, lemak, karbohidrat, serat dan juga air ya. Nah, yang tadi saya bilang kalau kita menggunakan AKG untuk mencari kebutuhan zat gizi, ini dia tidak kurang spesifik ya, karena di sini usianya rentang ya, 10 sampai 12 tahun, 7 sampai 9 tahun. Nah, sedangkan kalau kalian bandingkan dengan materi sebelumnya itu sangat spesifik secara personal, karena ya berat badan seorang individu itulah yang digunakan ya, kemudian usianya seseorang itulah yang digunakan, jadi tidak dalam rentang. Nah, AKG ini juga sering digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, daerah ya, dan juga pemangku kepentingan. Jadi banyak ya fungsinya. Yang pasti untuk menghitung kecukupan gizi penduduk ya di suatu daerah, menyusun pedoman konsumsi pangan ya, kemudian menghitung kebutuhan pangan juga ya pada situasi darurat. Ya, jadi kan kalau pada situasi darurat tidak mungkin kita menghitung secara individu gitu ya, satu-satu. Nah, AKG inilah fungsinya untuk mengetahui kira-kira kebutuhan zat gizi ya pada suatu kelompok usia tertentu itu berapa sih kebutuhannya gitu ya. Jadi bisa menggunakan AKG ini supaya lebih cepat ya untuk diketahui kebutuhan gizinya. Kemudian
menetapkan acuan label gizi ya. Nah, ini digunakan untuk menghitung dan juga menuliskan informasi nilai gizi yang ada di belakang kemasan ya. Nanti juga kita akan mempelajari hal tersebut. Kemudian mengembangkan produk pangan olahan ya, menentukan garis kemiskinan dan lain-lain sampai menentukan upah minimum kebutuhan ya. Nah, ini merupakan pengelompokan umurnya mulai dari bayi ya, kemudian anak-anak juga ada 3 kelompok usia, remaja juga ada 3 ya. Setelah itu dewasa, wanita hamil dan juga wanita menyusui ya, karena wanita hamil dan wanita menyusui itu ada tambahan kebutuhan energi yang berbeda dengan kelompok lainnya gitu. Nah, di dalam AKG ya tadi sebenarnya sudah disebutkan bahwa zat gizi yang dimuat ya yang ada di dalam AKG itu cukup lengkap. Ya, mulai dari energi, kemudian zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada serat juga, ada air dan vitamin mineral. Ya, di sini vitamin mineral juga cukup lengkap ya. Dari yang larut air, larut lemak, kemudian ada mineral makro dan juga mineral mikro. Nah, tadi salah satu fungsi dari AKG yaitu menentukan acuan label gizi. Nah, acuan label gizi ini sebenarnya hampir mirip dengan AKG, tetapi diperuntukkan untuk menghitung kandungan gizi yang ada di dalam makanan, ya, atau spesifiknya untuk pencantuman informasi nilai gizi pada label produk pangan olahan, ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, ya. Nanti kalian juga akan mencoba untuk membuat informasi nilai gizi ya pada suatu produk olahan. Nah, ALG ini ya, acuan label gizi ini menggunakan kelompok umur sehingga lebih sederhana. Ya. Sehingga memudahkan masyarakat juga dalam memahami informasi nilai gizi pada produk. Kemudian memudahkan produsen pangan ya memberikan keterangan-keterangan zat gizi, kemudian memudahkan institusi yang berwenang dalam melakukan pengawasan ya terhadap kandungan gizi yang ada di dalam produk. Ya, jadi untuk acuan label gizi ini diperuntukkan untuk menyusun informasi nilai gizi. Nah, menurut keputusan Kepala BPOM tahun 2007, acuan label gizi ini dibagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi ada yang untuk makanan yang dikonsumsi untuk kelompok umum ya. Kemudian usia 0 sampai 6 bulan bayi, kemudian anak usia 2 sampai 5 tahun, kemudian ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ya. Karena kan kalau kalian lihat nih produk-produk yang ada di industri ya, dari hasil industri ada yang untuk bayi gitu ya, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk ibu hamil, ibu menyusui gitu ya, pada kelompok khusus. Nah, untuk makanan-makanan yang memang sifatnya umum, jadi tidak spesifik khusus untuk suatu kelompok tertentu, maka bisa digunakan acuan label gizi untuk makanan yang dikonsumsi secara umum ya. Jadi di ALG ini terdapat 38 zat gizi yang terdiri dari energi, zat gizi makro dan mikro. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di link yang ada di bawah ini. Ya, nanti juga akan saya upload di LMS ya, supaya kalian bisa mengekspor kembali ALG ini ya. Karena untuk teknologi pangan mungkin lebih banyak menggunakan ALG ini ya, untuk dapat membuat label pangan di dalam suatu produk. Nah, ini contoh saya capture gitu ya, saya tangkap layar acuan label gizi pangan olahan.
tadi saya bilang ada 38 zat gizi ya, tetapi yang bisa saya capture hanya 26. Ya, mulai dari energi, vitamin, mineral dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada 6 ya, ada 6 kelompok. Ada yang bayi ya, ada yang anak-anak, umum, ibu hamil dan ibu menyusui. Ya. Yang paling sering digunakan pada produk pangan yang ada di Indonesia itu yang kelompok umum ya. Kecuali memang produk yang khusus untuk ibu hamil, khusus untuk ibu menyusui, pasti menggunakan acuan label gizi untuk kelompok ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, pertanyaannya bagaimana perhitungan kecukupan zat gizi berdasarkan AKG? Ya, jadi kita coba lihat di sini. Jadi ada rumusnya ya. Rumusnya adalah kita harus mengetahui dulu berat badan aktual dari seseorang individu itu ya. Jadi ada koreksinya ya. Sehingga angka kecukupan energi atau protein yang dikoreksi dengan berat badan ya adalah berat badan aktual dibagi dengan berat badan yang ada di dalam AKG tadi ya, daftar kecukupan zat gizi, kemudian dikalikan dengan zat gizi yang ada di dalam tabel AKG ya. Kita lihat contohnya. Contohnya misalnya diketahui seorang wanita umur 20 tahun memiliki berat badan 50 kg. Ya, dalam satu hari dia mengkonsumsi makanan sumber energi sebesar 1561 kilokalori. Hitung tingkat kecukupan energi. Ya. Atau pertanyaannya hitung dulu ya. Angka kecukupan energi dan protein yang sudah terkoreksi dengan berat badan. Itu ya. Jadi kita tulis berat badan aktual 50, berat badan standar di dalam AKG. Ya, tadi usianya berapa? 20 tahun ya. Berarti ada di rentang 19 sampai 29 tahun untuk jenis kelamin perempuan. Kita lihat energinya berapa yang tertulis di AKG. Oh, oke, 2250. Ya. Kemudian berat badannya berat badan yang ada di AKG yaitu 55 ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang tadi sebelumnya, yaitu membandingkan berat badan aktual yaitu 50, kemudian berat badan yang ada di tabel AKG 55 dikali dengan angka kecukupan energi yang ada di dalam tabel. Sehingga hasilnya 2000 sekian ya, 2000 sekian kilokalori. Nah, ini adalah angka kecukupan energi dari seorang wanita tersebut ya. Atau mudahnya ya, ini adalah 2000 sekian ini adalah kebutuhan energi dari seorang individu tersebut ya. Selanjutnya kita koreksi juga protein ya. Protein tadi berat badan aktualnya 50, berat badan standarnya ya yang ada di AKG itu 55 dikali kecukupan protein yang ada di dalam tabel 60 ya. Berarti dihasilkan 57,7 gram. Artinya angka kecukupan protein seorang wanita tersebut ya 57,7 gram. Ya, ini sama dengan kebutuhan protein. Ya, jadi kalau kalian ingat-ingat kembali apa yang kalian lakukan di minggu lalu, lebih mudah ini gitu ya, lebih mudah mencari kebutuhan energi dan juga zat gizi makro dengan pendekatan AKG ya. Tapi minusnya atau kekurangannya adalah AKG ini harusnya diperuntukkan untuk cakupan yang lebih luas ya, bisa suatu kelompok tertentu ya, kemudian daerah atau wilayah tertentu ya. Jadi kalau memang hasilnya mau lebih bagus dan lebih personal ya, kita memang harus effort ya
usaha untuk menghitungnya seperti praktikum minggu lalu. Kemudian lemak, karbohidrat juga bisa dihitung ya, caranya sama seperti ini. Nah, tadi kita sudah menghitung angka kecukupan gizinya. Ya, sekarang kita ingin mengevaluasi ya, seberapa cukup sih zat gizi yang dikonsumsi tuh ya. Nah, ini ada rumusnya. TKG ya. TKG tingkat kecukupan gizi sama dengan asupan zat gizi ya atau zat gizi dalam produk yang tadi dari ALG dibagi dengan kecukupan atau kebutuhan zat gizi atau nilai ALG yang ada di dalam tabel dikali 100 ya. Nah, hasilnya bisa kita bandingkan. Ya, jadi apakah tingkat kecukupan energi atau zat gizi ini dalam rentang yang normal, ya artinya dari 90 sampai 119% atau defisit ya, bisa defisit ringan, sedang, berat ataupun berlebihan gitu konsumsinya. Ini bisa kita evaluasi dengan membandingkan hasil TKG tadi ya dengan tabel ini. Oke, contoh lagi ya. Ali umur 12 tahun ya. Berat badan 35 kg. Hitung kecukupan energi Ali jika hasil perhitungan asupan berdasarkan kebiasaan makannya yaitu 1.500 ya. Hitung pula persentase pemenuhannya. Ya, jadi harus umurnya 12 tahun tadi ya. Kemudian berat badan aktualnya 35 kg ya, kemudian asupan energi hariannya 1.500 ya. Jadi kita harus cari dulu nih berapa sih angka kecukupan energinya si Ali ya, yaitu kita harus koreksi dulu dari berat badan aktual dibandingkan dengan berat badan standarnya. Tadi berat badan aktualnya 35 kg, berat badan standar yang ada di angka kecukupan gizi untuk usia 12 tahun itu 36 kg. Kemudian dikalikan 2000 ya. 2000 ini adalah nilai energi angka kecukupan energi dari kelompok umur tadi ya, umur 12 tahun. Sehingga didapatkan hasil 1944, sekian ya. Jadi artinya kecukupan energi si Ali ya atau kebutuhan energi si Ali yaitu sebesar 1944. Ya. Kemudian asupan energi hariannya tadi sudah disebutkan ya 1.500. Sehingga TKG tingkat kecukupan gizi ya yaitu energinya atau persentase pemenuhannya bisa dihitung dengan cara membandingkan asupan energi hariannya dibandingkan dengan kebutuhan yang sudah dihitung melalui pendekatan AKG. Kemudian dikali 100. Hasilnya 77,14% ya. Kemudian dibandingkan, dilihat 77,14% ini apakah termasuk normal? Ya, defisit sedang, defisit tingkat ringan, tingkat berat ataupun kelebihan. Ya, jadi dilihat di tabel sebelumnya. Nah, kalau lihat dari tabel sebelumnya itu termasuk ke defisit tingkat sedang. Ya, jadi si Ali tingkat kecukupan energinya masih defisit tingkat sedang. Ya, baik sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan bisa ditulis melalui LMS ya, nanti akan saya buka diskusi topiknya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di LMS atau bisa ditampung terlebih dahulu dan disampaikan pada pertemuan selanjutnya ya, pada perkuliahan selanjutnya. Oke, habis ini bisa dikerjakan ya kuis yang sudah saya sematkan di LMS ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.